Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai subgraf atau upagraf dalam mata kuliah pengantar teori graf. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Aslina, kemudian Muhammad Rafiq, Aulia Rahman, kemudian Ese Aminah, Maria Alensia, dan Husnul Roshidah. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu subgraf dan komplement subgraf. Misalkan sebuah graf G dikatakan memiliki subgraf G1 jika himpunan titik pada graf G1 ini merupakan subset pada himpunan titik di G, dan himpunan sisi pada G1 merupakan subset di himpunan sisi di G. Nah, beberapa hal yang dapat diturunkan dari definisi ini ada 4 ya. Yang pertama itu sebuah titik dalam G merupakan subgraf dari G. Misal saya ambil titik 6 dari graf G ini, saya ambil titik 6 di sini. Baik, nah titik 6 ini dikatakan merupakan subgraf dari G karena sesuai dari definisi ya, sebuah titik dalam G merupakan subgraf dari G. Jadi jadi titik 6 ini merupakan subgraf dari G1. Baik, kemudian yang kedua, sebuah garis dalam G bersama-sama titik ujungnya merupakan subgraf dari G. Nah, misal dari graf G1 saya ambil garis dari titik 4 ke titik 5. Nah, garis ini merupakan dikatakan subgraf dari G1 karena sesuai dengan definisi ya. Sebuah garis dalam G bersama-sama titik ujungnya merupakan subgraf dari G. Nah, jadi dari titik 4 dan 5 ini kan merupakan bagian dari G, dari G1 ya, berarti garis ini merupakan subgraf dari G1. Seperti itu. Kemudian setiap graf merupakan subgraf dari dirinya sendiri. Nah, misal saya menduplikat graf G1. Saya menduplikat graf G1, kemudian saya mengganti namanya menjadi graf G2. Nah, graf G2 ini merupakan subgraf dari G1, dan begitu juga sebaliknya. Graf G1 merupakan subgraf dari G2. Baik, kemudian dalam subgraf berlaku sifat transitif, yaitu jika H adalah subgraf dari G dan G adalah subgraf dari K, maka H adalah subgraf dari K. Baik, kemudian komplement dari subgraf. Komplement dari subgraf, misal ada subgraf G1. Misal ada subgraf G1, yaitu pada gambar B, dan graf awalnya itu adalah graf G ini pada gambar A. Nah, komplement subgraf itu atau bisa disebut sisa ya, sisa. Nah, kan di sini ada graf B nih. Ini ada beberapa titik dan garis yang tidak ada di graf B tapi ada di graf G1 atau di gambar A. Maka komplementnya itu adalah graf-graf yang adalah titik-titik atau garis yang tidak ada di subgrafnya, yaitu titik ini. Ini
titik 1 ke titik 2. Nah, titik 1 ke titik 2 tidak ada di subgrafnya, tapi ada di graf G, seperti itu. Kemudian dari titik 2 ke titik 6 juga tidak ada ya, maka dia diletakkan di komplement subgrafnya, seperti itu. Baik, kemudian materi kedua yaitu subgraf sejati. Subgraf sejati adalah subgraf dari suatu graf yang bukan graf itu sendiri, atau subgraf yang terdiri dari setidaknya satu simpul dan setidaknya satu sisi. Nah, di sini yang harus ditandai adalah suatu graf yang bukan graf itu sendiri. Jadi ini berbeda dengan definisi sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan definisi graf itu dia mengatakan bahwa graf itu sendiri merupakan subgraf. Nah, kalau subgraf sejati itu adalah kebalikannya. Dia bukan subgraf sejati jika dia adalah dirinya sendiri. Nah, seperti dalam gambar ini, misal G ini adalah graf awal ya. Kemudian A ini adalah subgrafnya, B ini subgraf, dan C ini juga disebut subgraf. Tapi apakah semua ini dari gambar A, B, C ini merupakan subgraf sejati? Nah, akan kita bahas. Berarti yang pertama, pada gambar A ini merupakan subgraf ya, dan juga merupakan subgraf sejati, karena tidak semua titik-titik yang ada di G ada di gambar A, ada di graf A. Titik-titik dan garis-garis yang ada di dalam ini tidak ada di sini ya. Nah, berarti ini merupakan subgraf sejati. Kemudian yang B ini merupakan subgraf dari G. Tapi apakah ini merupakan subgraf sejati? Ya, ini adalah subgraf sejati karena ada sisi yang ada di G tapi tidak ada di graf B. Seperti itu. Ini merupakan subgraf sejati. Kemudian yang C, apakah C merupakan subgraf sejati? Tidak ya, karena graf G dan graf C itu serupa atau sama. Nah, berdasarkan definisi, subgraf sejati adalah subgraf dari suatu graf yang bukan graf itu sendiri. Berarti karena graf G sama dengan graf C, berarti graf C ini bukan subgraf sejati dari G. Tapi apakah graf C ini merupakan subgraf dari G? Iya, ini merupakan subgraf dari G. Dan apakah juga berlaku sebaliknya, yaitu graf G, apakah graf G ini subgraf dari graf C? Iya juga. Graf G merupakan subgraf dari graf C, karena mereka sama ya. Seperti pada slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan juga tentang subgraf, tentang definisi subgraf. Nah, dalam notasi matematis, subgraf sejati dari graf G dapat dinyatakan sebagai G aksen, di mana himpunan titik pada G aksen ini merupakan himpunan bagian dari V, tapi V ini bukan himpunan bagian dari V aksen, seperti itu. Dan begitu juga dengan himpunan sisinya, di mana G aksen ini tidak sama dengan G. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan juga di sebelumnya. G aksen tidak sama dengan G, dan G aksen terdiri dari minimal. Nah, ini juga harus ditandai ya. Jadi, subgraf sejati itu harus terdiri dari minimal 2 simpul dan minimal satu sisi. Seperti itu. Nah, tapi kebetulan dari contoh ini semuanya lebih dari satu sisi dan lebih dari 2 simpul. Nah, kalau misalkan saya ambil
eh, sisi dari G. Misal saya ambil seperti ini. Apakah ini merupakan subgraf sejati? Iya, ya, iya. Ini merupakan subgraf sejati karena ini ada di sini ya. Ada banyak garis sebenarnya. Subgraf sejati ini merupakan subgraf sejati dari G karena ada ada minimal dua simpul dan satu sisi dari sini yang terdapat di G seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Mengenai supergraf di sini diperhatikan definisinya. Graf H adalah subgraf dari G atau ditulis H subgraf dari G jika vertex dari H sama dengan vertex dari G atau H dari H sama dengan H dari G. Artinya jumlah vertex yang ada di H itu sama dengan jumlah vertex yang ada di G dan sisinya itu sama. Kemudian jika H adalah subset dari G, mohon maaf, jika H merupakan subgraf dari G, tetapi G belum tentu. Tetapi G belum tentu merupakan subgraf dari H. Di sini H dikatakan tepat sebagai subgraf dari G. Dan jika H adalah subgraf dari G, maka G adalah supergraf dari H. Diperhatikan ada contohnya di sini gambarnya. Kita perhatikan, misalnya di sini terdapat suatu graf A dan B di sini dikatakan sebagai subgraf atau graf bagian dari A. Maka di sini A merupakan supergraf dari B. Oke, lanjut. Untuk yang selanjutnya mengenai subgraf perentang. Jika sebuah graf H yang mengandung vertex W dan HF merupakan subgraf dari G yang mengandung vertex V dan HE dikatakan sebagai subgraf perentang dari G apabila W sama dengan V. Artinya, di sini vertex dari kedua grafnya sama jumlahnya, tetapi untuk sisinya tidak mesti sama. Subgraf dari G1 yaitu V1, E1 dari G sama dengan V dikatakan sebagai subgraf perentang. Artinya G1 dikatakan sebagai subgraf perentang dari G apabila V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Kita perhatikan di sini ada suatu graf A dan juga ada suatu graf B. Graf B itu dikatakan sebagai upagraf merentang dari G karena seluruh titik yang ada di G1 itu ada juga di di graf G. Tetapi meskipun sisinya tidak bersamaan, itu tetap dikatakan sebagai subgraf perentang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NIM 13. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai subgraf yang terinduksi titik. Di sini ada definisi pertama yaitu subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex. Misalkan S merupakan suatu himpunan vertex yang merupakan himpunan bagian dari vertex dari graf G dan S bukan merupakan himpunan kosong. Subgraf yang diinduksi oleh S dituliskan seperti ini. Adalah subgraf maksimal dari G dengan himpunan vertex S. Jadi, subgraf yang diinduksi oleh S memuat semua sisi dari G yang menghubungkan vertex-vertex di S. Kemudian ada definisi kedua yang merupakan subgraf yang diinduksi oleh vertex atau titik. Subgraf H dari G dikatakan subgraf yang terinduksi titik jika H merupakan subgraf yang diinduksi oleh S untuk suatu himpunan tak kosong, sehingga S merupakan himpunan bagian dari vertex dari graf G. Baik, kita langsung ke contoh. Di sini ada dua buah graf H dan graf G.
Di sini kita akan cek apakah graf H merupakan subgraf dari graf G yang terinduksi titik. Pertama-tama kita cek apakah titik-titik yang ada pada graf H merupakan himpunan bagian dari titik-titik yang ada di graf G. Di sini di graf H itu ada titik X, V, W, dan Y. Dan di graf G ada X, V, W, Y, dan U. Artinya, graf H itu merupakan himpunan vertex dari graf G. Kemudian yang selanjutnya adalah subgraf maksimal dari G. Jadi semua sisi di graf H yang menghubungkan vertex-vertex di graf G. Jadi di sini kita ambil contoh, di sini titik X berinsiden dengan V, W, dan Y. Sehingga untuk sisi-sisinya kita harus tulis. Di graf G itu titik X-nya berinsiden dengan V, W, dan Y. Jadi sisinya ditulis. Kemudian untuk di titik V itu berinsiden dengan titik W dan X. Kemudian untuk di graf G-nya, untuk titik V-nya itu berinsiden dengan W, X, dan U. Karena U di graf H tidak ada, maka untuk E5 atau sisi E5 ini tidak perlu ditulis. Jadi karena graf H itu subgraf yang maksimal dari graf G yang memuat semua vertex di H, maka graf H ini dikatakan subgraf dari G yang terinduksi titik. Oke, sekian dari penyampaian materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Roshidah. Saya akan menjelaskan subgraf terinduksi sisi. Definisinya, misalkan X adalah himpunan tak kosong yang merupakan subhimpunan, berarti himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G, maka subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X adalah subgraf minimal dari G dengan himpunan sisi adalah X dan dinotasikan dengan X tanda kurung. X tanda kurung ini merupakan grafnya. X tanda kurung inilah yang disebut graf yang diinduksi oleh himpunan sisi X. Jadi, subgraf minimal adalah subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X terdiri atas vertex-vertex di G yang insiden dengan paling sedikit satu sisi di X. Definisi dari subgraf terinduksi sisi, subgraf H dari graf G dikatakan subgraf yang diinduksi sisi jika H sama dengan subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X untuk suatu himpunan tak kosong. Himpunan sisi X merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G. Jadi ini merupakan notasi dari subgraf terinduksi sisi. Selanjutnya kita ke contoh subgrafnya. Di sini ada 3 graf. Yang pertama ada G, yang kedua ada H1, yang ketiga ada H2. Yang pertama kita akan ngecek apakah H1 merupakan subgraf dari G yang terinduksi sisi. Yang kedua kita akan ngecek apakah H2 merupakan subgraf dari G yang terinduksi sisi. Pertama kita cek himpunan sisinya dulu di H1. Apakah dia merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi di G? Jadi di H1 itu ada E1, E2, E3, dan E4. Lalu di G juga ada E1, E2, E3, E4. Jadi syarat pertama itu dia terpenuhi. Karena himpunan sisi dari H1 merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G.
Yang kedua, kita cek vertex-vertexnya. Jadi vertex-vertex yang insiden dengan himpunan sisinya itu, jadi vertex-vertex yang di H1 ini harus berinsiden dengan E1, E2, E3, E4 yang berada di G. E1 di G itu dia berinsiden dengan vertex V dan X. Jadi vertex V dan X itu harus ada di H1. Jadi ini ada ya. Kalau E2 itu berinsiden dengan V dan W. Jadi V dan W itu harus ada di H1. Ini ada ya. Terus E3 di G itu dia berinsiden dengan Y dan W. Jadi Y dan W itu harus ada di H1. Seperti ini. Terus E4 itu dia berinsiden dengan X dan Y. Jadi X dan Y itu harus ada di H1. Jadi ini ada ya. Jadi semua ada ya, tetapi di H1 ini ada ini vertex U. Vertex U di G itu dia berinsiden dengan E5 dan E6 yang tidak ada di H1. Jadi dapat disimpulkan H1 bukan subgraf terinduksi sisi dari G karena ada vertex U ini. Lalu kita cek apakah H2 merupakan subgraf dari G yang terinduksi sisi. Pertama kita cek himpunan sisi di H2 apakah dia merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi di G. Jadi di H2 ini kan ada E1, E2, E3, E4. Jadi sudah jelas ya kalau himpunan sisi dari H2 ini merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi G. Jadi syarat pertama itu terpenuhi. Yang kedua, kita cek vertex-vertexnya seperti tadi. E1 berinsiden dengan V dan X. Jadi di H2 ini harus ada V dan X. Ada ya. Terus E2 itu berinsiden dengan V dan W. Jadi vertex V dan W itu harus ada di H2. Jadi ini ada ya. Terus E3 itu berinsiden dengan Y dan W. Jadi vertex Y dan W itu harus ada di H2. Ini ada ya. Terus itu E4. E4 itu dia berinsiden dengan X dan Y. Jadi X dan Y itu harus ada di H2. Jadi ini ada ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau H2 merupakan subgraf dari G yang terinduksi sisi. Perkenalkan, nama saya Maria Alensia Deltindala. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah hasil pengurangan titik. Misalkan G suatu graf dan S adalah subhimpunan sejati dari himpunan titik pada graf G, yaitu S subset himpunan titik graf G dan S tidak sama dengan himpunan titik graf G. Maka graf G kurang S adalah himpunan titik graf G dikurang S, yaitu subgraf yang diperoleh dengan menghilangkan vertex di S dan semua sisi yang insiden dengan vertex-vertex di S. Catatan, jika S sama dengan himpunan titik V, maka G kurang S dapat dituliskan dengan G kurang V. Contohnya yang pertama itu ada graf G dengan titik X, Y, Z, U, V, W. G dikurang V, maka titik V akan hilang beserta sisi-sisi yang insiden dengan titik V, sehingga dapat dituliskan G kurang V terdiri atas titik X, Y, Z, U, dan W. Contoh yang kedua ada graf G dengan titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jika kita kurangkan graf G ini dikurang titik A, H, dan G, maka akan menghasilkan graf L dengan titik A, dengan titik C, D, B, E, dan F, dan titik H, G, dan A-nya hilang karena sudah dikurangkan.
Baik, di sini saya Seamina akan menjelaskan materi hasil pengurangan sisi. Jadi, hasil pengurangan sisi ialah analog dengan hasil pengurangan titik, dapat juga dilakukan pengurangan untuk himpunan sisi. Nah, jadi maksud dari analog ini ialah hasil pengurangan sisi ini contohnya atau pengertiannya itu juga hampir sama dengan hasil pengurangan titik. Kemudian, subgraf, hasil pengurangan sisi dari sebuah graf adalah subgraf yang diperoleh dari graf awal dengan menghapus sejumlah sisi tertentu. Notasi untuk subgraf ini dapat dituliskan dengan menambahkan tanda kurung sisi yang dihapus di bawah notasi graf awal. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Ini kan misalnya saya buat persegi 4. Di sini titik U, titik V, titik X, dan di sini W. Nah, ini merupakan graf G. Sini aja. Ini graf G-nya. Nah, di sini saya akan menghilangkan sisi dari titik U dan V-nya, sehingga hasil gambarnya seperti ini. Di sini X, dan di sini W. Nah, ini merupakan subgraf dari graf G. Nih, seperti kita lihat pada penjelasan di sini, dengan E aksen sama dengan E kecuali sisi dari titik U dan sisi titik V. Notasi untuk subgraf ini dapat dituliskan sebagai, jadi notasinya ialah G dikurang sisi dari titik U, dari sisi titik U dan titik V. Seperti itu. Jadi hasil pengurangan sisi ialah hasil pengurangan sisi di titik U, V, X, dan W di graf G ini ialah pengurangan sisi yang ada di titik U dan V dengan notasi G dikurang sisi di titik U dan sisi di titik V. Sekian dari penjelasan pengurangan sisi. Selanjutnya, itu ada penambahan himpunan sisi. Penambahan himpunan sisi ialah misalkan G graf dengan misalkan ada dua pasang titik yang tidak terhubung dari graf G. Nah, kita seperti yang kita lihat pada gambar di layar ini ada titik Z dan V yang sisinya yang tidak mempunyai sisi. Nah, dengan penambahan himpunan sisi ini, jadi di sini di titik Z dan V-nya kita bisa menambahkan sisi di titik Z dan V-nya. Di sini. Catatan jika U dan V dua vertex yang tidak terhubung di G, maka G positif di titik G positif pada sisi di titik U dan V dapat dituliskan G ditambah UV. Nah, jadi penambahan ini kebalikan dari pengurangan tadi. Kalau pengurangan tadi, kita akan mengurangkan sisi di setiap titik ini. Tetapi di penambahan ini kita akan menambah sisi dari titik ini. Contohnya itu ialah menambah sisi di titik Z antara titik Z dan titik V. Sehingga hasilnya ialah ini. Hasil sisinya ini kita tambah di sini. Nah, kemudian simbolnya ialah G. Ini tadi, ini simbolnya. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.
Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai materi subgraf. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.